Agama maksudnya ketaatannya sama Allah dan Rasulnya. Yang Izin state ya, apapun alasan dari ibunya Torik ya atau istri Gen Halilintar ini, eh itu sah-sah aja karena mereka punya kriteria khusus untuk seorang menantunya, oke? Tapi jangan kalian umbar di muka umum atau konsumsi publik. Cukup di dalam hati kamu atau untuk internal kalian saja. Nasihati anak kalian dengan ini loh yang maunya ibu dan bapak. Dan ini loh yang seharusnya kalian taati dan kalian wujudkan apa yang menjadi kriteria orang tua kamu. Seperti itu. Dan dan mungkin tadi secara agama dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya tidak elok dan tidak elegan kalau disampaikan di muka umum dan di media. Oke? Apalagi ini kan di TV tuh. TV nasional pula, oke? Jadi kalau menurut saya tidak bijak seorang orang tua yang menyampaikan hal ini kepada publik gitu. Karena akan ada yang tersinggung gitu di sisi yang lain gitu atau di pihak lain gitu. Jadi kalau menurut saya sudahlah, jangan kita itu menjatuhkan siapapun dimanapun walaupun tidak bermaksud seperti itu. Tapi dengan kata-kata itu, dengan ada hubungannya dengan putusnya Torik dan Fuji, maka hal ini akan ada ketersinggungan di antara pihak lain. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi siapapun Anda, siapapun orang tua Fuji, sama-sama baik. Sama-sama menginginkan pasangan anaknya itu menjadi lebih baik. Jika kita kupas, mungkin Pak Faisal juga punya kriteria khusus untuk pasangannya Fuji. Benar nggak? Tapi yang jelas, dia tidak mengumbar untuk kepentingan publik atau untuk konsumsi publik. Seperti itu. Bijaksanalah sebagai orang tua karena kita masih punya anak-anak yang lain. Supaya anak yang lain bisa menjadi wise dan menghargai Anda sebagai orang tua. Oke? Salam. Ahli psikologi Lita Gading bela Fuji, sindir pedas kriteria calon menantu Gen Halilintar. Pernyataan Ego Geni Faruk soal kriteria calon menantu membuat Lita Gading geram. Sebagai ahli psikologi, Lita Gading menguliti sikap Geni Faruk imbas kandasnya hubungan Fuji dan Torik Halilintar. Dalam kesempatan tampil di suatu acara, Geni Faruk menguak soal kriteria calon menantu. Ia menekankan untuk anak-anaknya mencari jodoh seperti dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Geni Faruk menginginkan calon menantu memiliki tingkat ketaatan kepada Tuhan. Ia membela Fuji karena dianggap dikaitkan dengan omongan Geni Faruk soal kriteria calon menantu. Bahkan ia menyinggung bahwa di dunia masih banyak pria yang lebih baik dari Torik Halilintar, sehingga ia berharap Fuji tidak terpengaruh dengan omongan orang yang ingin menyinggungnya. kita menantu idaman. Aduh, soalnya ya kadang-kadang biar nggak kesana kemari, kan kadang-kadang dalam acara TV juga saya ditanyain cuma udah scripted, nanti tahu-tahu jadi viral gitu kan. Tapi sebenarnya gini, kalau ditanya secara sebenarnya, kalau yang dipandukan dalam keluarga kita itu mesti ikut panduan yang Rasulullah beri. Nabi Muhammad itu seperti apa sih mencari jodohnya? Nah, jadi kalau ala Nabi itu, pertama sebaik-baik jodoh itu adalah kita lihat agamanya. Agama maksudnya ketaatannya sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita mau lihat keturunannya. Jadi carilah jodoh dari keturunan yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, sifat fisiknya. Ya, jadi kenapa? Karena untuk Nah, itu dia adalah ibunya Torik ya. Oke Fuji, kamu sudah dengar semuanya ya. Tolong kamu cermati dengan positif dan terus kamu berjuang untuk kelanggengan hidup kamu. Kamu masih muda. Jangan kamu pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yang jelas kamu fokus untuk masa depan kamu. Kamu cantik, kamu berbakat, dan kamu punya talenta. Oke? Berjuang terus. Jangan hiraukan satu laki-laki. Masih banyak laki-laki yang lain. Oke? Salam, Lita Gading. Satu hal yang dia gak suka banget dari aku gitu. Dan aku gak suka banget dari dia gitu. Somehow kita gak ketemu jalan keluarnya gitu. Kita gak sempat putus. Akhirnya, ini gak bisa nih, kita gak bisa disatuin bareng gitu. Malah jadi toxic dari kadar gitu. Terus sempat ngerasain kayak gitu. Terus
What? Torik dan Fuji putus? Aku baru tahu loh. Tapi apabila ini adalah jalan terbaik, itu nggak masalah ya. Yang jelas kita syukuri saja. Barangkali kalau sudah ketahuan ketidakcocokan ini dari awal, ini akan lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang menyakitkan untuk keduanya, walaupun iya pasti menyakitkan. Karena kan mereka udah sama-sama dekat, udah banyak kerja bareng, dan juga sudah saling mengenal dengan keluarga masing-masing gitu ya. Namun kita syukuri saja apapun yang terjadi, karena setiap orang yang berhubungan kita harus mensyukuri apa yang terjadi sebelum melangkah gitu ya. Karena pernikahan nih, kalau seandainya menikah dia lalu bercerai, itu dampaknya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang baru pacaran dia putus gitu ya. Kalau kita berpositif thinking nih guys, kita harus bersyukur, oh barangkali ini bukan jodohku gitu ya. Jadi Tuhan barangkali akan memberikan jodoh yang terbaik menurut dia. Kita melihat dan berdoa selalu kepada Tuhan bahwa jodoh kita bukan yang terbaik menurut kita, tapi menurut Tuhan. Dan itulah garis usaha gitu ya seorang manusia untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi gitu. Jadi guys, jangan saling menyakiti, biarkanlah teman tapi mesra gitu ya, tapi akan membawa dampak yang luar biasa nantinya. Jangan sampai hal ini menjadi terpuruk oleh kedua belah pihak. Berikanlah ini adalah spirit bahwa kalian berdua akan sama-sama grow up bersama dalam atmosfer yang berbeda. Oke? Tunjukkan kalian berprestasi dan kalian adalah fans banyak sekali dan orang-orang menyayangi kalian. Jangan sampai abaikan itu ya. Jangan sampai fans kalian Cinta ada jika direstui oleh kedua belah pihak, baik dari sisi pasangan kita maupun dari keluarga kita. Maka cinta itu akan terjalin dengan bahagia dan semoga langgeng. Oke, karena kedua belah pihak merestui dan saling mensupport. Jika memang di antaranya tidak ada yang merestui, sebaiknya kita berpikir kembali, karena dalam hidup, apalagi dalam pernikahan, kita tidak akan mendapatkan restu dari salah satu kedua orang tua kita, maka kebahagiaan itu akan semu guys. Jadi kalau menurut saya, carilah pasangan kita yang kedua orang tuanya merestui. Semuanya akan berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan, karena jodoh itu milik Tuhan. Apabila Tuhan menentukan bahwa dia adalah jodoh kita, pasti bertemu apapun caranya. Setuju nggak? Setuju ya. Jadi kalian, menurut kamu, bisakah seorang Fuji dan Torik itu bersatu? Kembali pada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, sekalipun salah satu dari keluarga mereka tidak merestui. Tapi dengan restu Tuhan, maka jodoh itu akan luluh dengan sendirinya. Dengan restu Tuhan, maka akan menjatuhkan segala kekerasan dan melunakkan segala kekerasan yang ada di dalam diri orang tua. Kriteria orang tua terkadang berlebihan dari ekspektasi anaknya. Namun tidak ada namanya orang tua itu mau menjatuhkan anaknya. Tapi yang jelas, cinta adalah kebahagiaan bersama, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Oke? Carilah pasangan yang kita direstui, carilah pasangan yang sesuai dengan hati kita. Maka jangan buru-buru, karena pernikahan tidak hanya seumur 1 bulan atau 2 bulan, 1 kali untuk seumur hidup. Itulah janji pernikahan kalian untuk selamanya. Oke?
Baik-baik ya kalian, carilah jodoh yang baik, nikmati kebahagiaan itu untuk diri kamu dan keluarga kita tentunya. Salam sayang dari saya, salam bahagia dan salam sehat selamanya. Lita Gading.